Hai semuanya, kembali ke KR24 dan Itu nama channel. Yoi. Oke. Aku di sini bersama Zikra. Hai. Zikra merupakan Manusia. manusia, tetapi dia telah menjalankan pertukaran pelajar ke US selama 1 tahun. Oke. Jadi aku ini pengen nanya sama Zikra tentang pengalaman dia selama di sana. Bisa perkenalkan lu Zik, namamu dan sekarang kegiatannya apa? Nama Zikra, and then terus sekarang lagi kuliah di Telkom University Bandung semester akhir. Semester akhir. Oke. Gimana sih Zikra ini bisa pertukaran pelajar ke Amerika pada masa itu? Ini pada SMK kan? Ya, Pada serius SMK. dijelasin sedetail-detailnya. Iya, gambaran besarnya pun boleh. Jadi technically SMA itu kelas 1 waktu Oke. zaman-zaman Bina Antar Budaya. Binaan terbudaya. Bina Antar Budaya. Oke. Terus Bina Antar Budaya kan yang organisasi yang ngebawahin AFS sama YES. Oke. Sekedar informasi, YES itu pertukaran pelajar beasiswa ke Amerika Serikat. Kalau AFS ke banyak negara. Yang YES ini didanai penuh sama pemerintah Amerika Serikat. Jadi dibiayain penuh 100%. Yes. Sam- Programnya ya, tapi Iya. sebelum program juga ada persiapan kayak imunisasi bla-bla itu diri sendiri sih. Oke. Ya, Jadi itu dibiayain sama pemerintah Yang itunya, ya. Amerikanya. Iya. Oke. Department of State, ya. Oke, Kementerian Luar Negerinya. Terus ya kelas 1 SMA dulu tuh sistem seleksinya beda yang dulu sama sekarang. Yang dulu itu oke lah berangkatnya kelas 3 SMA, tapi seleksinya udah dari kelas 1 SMA tingkat akhir. Oke. Terus ada banyak seleksinya, terus seketika lulus. Kinda. Oh ya. Oke, jadi itu ada tahap seleksinya pada masa Yes. itu. Pada masa seleksi itu susah atau gimana gitu? Pada masa itu akademik intinya kalau yang berkas ya standar nilai 80 bla bla bla. Terus ya paling seleksi pengetahuan umum, bahasa Inggris, wawancara. Pokoknya tahap 1, 2, tahap 2, tahap 3 kan masih di Medan gitu kan. Oke. Karena aku chapter Medan. Terus baru tahap 4 nasional, aku waktu itu di-invite buat seleksi tingkat nasional di Jakarta. Oke. Di Wisma Handayani waktu itu 2014 akhirnya lolos. Bulan depannya pengumuman, ya udah berangkat 2015 Agustusnya. Terus karena kan dari pengumuman seleksi Desember 2014 ke Agustus itu terlalu banyak berkas yang mau disiapin. I see. Berarti dia tahapnya ada di tahap chapternya di Kota Medan sendiri. Terus habis itu kembali lagi ke tahap nasional itu di Jakarta. Dan melawan peserta-peserta lain dari chapter lain. Iya banyak. Wow. Pada tahun itu ada berapa orang yang berangkat di program YES ini? Yang berhasil lolos kan? Iya, di Ya, angkatan kamu. di angkatan aku ada 85 siswa Indonesia. 85 orang siswa Indonesia yang Iya, mendapatkan berangkat beasiswa ke US ke US. selama 1 tahun. Yes. Wow. Jadi itu namanya adalah Bina Antar Budaya. Dia apa tadi sebagai apa? Teman-teman bisa lihat apa? Apa tadi? Bina Antar Budaya ini apa tadi? Organisasi yang ngebawahin program YES dan AFS. Oke, organisasi yang ngebawain program YES dan AFS. Ya. Kenapa? Teman-teman mau Teman-teman harus lihat. harus ikut ya, harus ikut ya. Apalagi anak-anak SMA. Ya, that's it. By the way, Sekarang ada juga program anak kuliahnya namanya Go Oh, iya? Global Indonesia. Go Global Indonesia. ya, cenderung berbayar gitu. Oke. Jadi tadi tuh pada bulan Agustus tanggal Agustus Tanggalnya nggak ingat. Iya. Tahun 2015. Agustus 2015 itu berangkat ke US dan di kota Jadi kotanya itu sebenarnya suburban dari Chicago. Ah. Nama daerah spesifiknya Batavia. nama Batavia, spesifiknya ya. Batavia itu suburban dari Chicago, Kota Chicago. Terus nama state-nya Illinois. Illinois. Ya. Atau bahasa Indonesianya spellingnya Illinois lah ya. Illinois. Tapi the pronunciation yang benar Illinois. Oke. Itu membuat saya terinspirasi juga Zikra pergi ke sana tapi saya tidak berhasil di tahap pertama. Curhat ya. Aduh gila itu emang aku nggak niat sih, memang maksudnya nggak terlalu niat kali sih Bang. Soalnya nggak ada gambaran tentang programnya itu sama sekali. Jadi setelah sampai di sana, first impression
US itu gimana sih? Karena kan ada orientasi lah ya sebelum berangkat. Aha. Kayak itu tadi kan range pengumuman ke berangkatnya itu 8 bulan. Oke. Persiapan berkas, orientasi, ada yang terus orientasinya di Jakarta dikumpulin anak seluruh Indonesia. Oke. Terus karena di orientasi kan udah dididik banyak gitu lah kan. Kalau Amerika itu bukan seperti yang di film-film. Oke. Karena Amerika itu luas, 50 states, jadi Oke. kita nggak bisa generalisasi banyak-banyak. Aha. Karena dari itu awalnya, jadi aku kayak nggak ada semacam harapan. Oh, belum nggak ada ekspektasi. Iya, ekspektasinya tuh nggak terlalu banyak. Jadi kayak mau apapun istilahnya yang penting aku pergi ke sana gitu kan. Nah, Oke, pas oke. sampai sana mungkin nggak ada istilahnya apa ya, yang nggak sesuai ekspektasi. Karena aku sendiri juga nggak ada berekspektasi Ada, apa-apa oke. tentang tempat itu kan. Kalau Oke. ekspektasi daerah yang Yang lain lain mungkin ada. banyak Terus, sekali. ya, mungkin. Terus udah sampai sana. Itu Batavia. Awalnya aku belum di Batavia-nya lah kan, karena ada di sana ada orientasi Oke, lagi. tapi udah di Chicago ya, udah di Ya, Illinois. let's say kita udah skip cerita yang di Washington DC. Itu sebenarnya di Washington DC ada orientasi juga. Oke. Terus sampai ke daerah Batavia, suburban Chicago ada orientasi lagi, barulah kita pergi ke rumah si host family ini. Aku ya by the way itu kan programnya ada orang tua angkat lah istilahnya. Oke. Kan. Terus dah paling impresi pertama ya kayak bersih. Ya oke. udaranya apa ya? Kalau bernafas itu lancar lah intinya. Oke. Terus jarang mobil Amerika gede-gede. Oke. That's pretty much it. Apa? Kayak itu aja ya, karena nggak ada ekspektasi banyak. Karena nggak ada ekspektasi banyak. Jadi Space besar gede. Oh, I see. Terus I see. rumah gede-gede karena jauh dari kota kan. Kota kan kayak tempatnya Iya. padat kayak kita lah. Suasana persekolahan di sana itu gimana? Nah, itu dia baru. Di orientasi. Ini intinya. Ya, di orientasi banyak ini kan ekspektasi kalau kadang sekolah di Amerika tuh nggak kayak yang kamu pikir bla bla bla. Oke, I'll take it gitu. Tapi begitu sampai sana, kebetulan Batavia nama sekolah kan Batavia High School. Yeah. Kotanya 20-an populasi kotanya 20-an ribu. Oke. Terus siswa di sekolah itu 2.000. Jadi gede lah ya kan. Oke. Terus sekolah di situ benar-benar gede. Yang benar-benar gede kayak apa ya, istilahnya super luas. Pokoknya lapangan footballnya ada, tenisnya mungkin lapangan tenis ada 6, something like that ya. Tenis lapangan? Lapangan tenis lapangan? ya, 6 terus. Wow, oke. Mungkin 6, 5, 6 atau bukan 7, nggak ingat. Pokoknya naik mobil sekenceng apapun 1 menit belum kelar itu si sekolah saking gedenya kan. Terus lapangan softball, yes, itu juga ada. Pokoknya fasilitasnya bagus karena kan memang di Amerika sekolah itu dibiayai sama si property tax atau pajak properti. Oke, Karena di Batavia itu sendiri kebetulan populasinya sejahtera. Oke. Jadi otomatis pajaknya banyak kan ngalir ke daerah itu kan. Jadi sekolahnya gede luar biasa. Wow. Terus impresi sekolah. Nah, jadi kayak kalau ngomongin tentang sekolah, katanya waktu di orientasi jangan ekspektasi gede. Turns out ini udah beyond expectation lah. Jadi sekolahnya gede, football pokoknya footballnya meriah, cheerleadersnya meriah ya. Pokoknya luar biasa sekolahnya. Luar biasa sekolahnya. Ya, sangat luar biasa. Kalau tentang temen-temennya gimana? Aku masuk international club. Terus ada juga anak exchange yang lain yang satu dari Swiss, yang satu dari Brazil. Jadi aku nggak sendirian orang asing. Terus untungnya ada si international club itu. Jadi di situlah tergabung orang-orang Amerika yang mau belajar tentang budaya lain mungkin. Ya terus di sana juga aku kan ada dari programnya situ sendiri kayak aku disuruh bikin presentasi tentang Indonesia. Ada 1 minggu di mana kayak International Education Week dari US Department of State. Jadi kayak kita tiap siswa pertukaran belajar itu di sekolah kita masing-masing kalau bisa ngepresentasiin negara kita lah gitu kan. Aku ngajuin ke konselor aku. Konselor itu kayak ibaratnya guru BK. Ya, guru BK. Jadi si guru BK ini ngizinin. Jadi si guru BK lah yang ngizin buat aku masuk ke kelas-kelas lain gitu. Jadi aku kayak 1 tahun banyak lah presentasi tentang Indonesia. Terus mereka welcome. Paling kalau ngomongin yang gede-gede jalannya lancar, tapi ngomongin simple thing yang lumayan simple things yang matter kayak pertemanan kayak gini lah. Contohnya itu mungkin
bukan karena aku anak luar negeri, bukan berarti aku langsung gampang dapat teman Join, juga gitu kan. Karena memang itu sekolahnya, sistem sekolah di Amerika kan distrik gitu kan. Jadi kadang mereka itu udah temenan dari SD sama si anak, dari sama teman-teman grup mereka masing-masing. Jadi kayak sama masuk circle-nya gitu ya. Ya, masuk ke grup mereka tuh susah. Oke, I see. Kecuali, tapi aku baru nyadar di akhir. Kecuali kalau you sangat jago di bagian sports. Karena memang itu sekolahnya super atletik kan. Yang kayak aku bilang tadi, lapangan banyak. Dan kinda apa ya, stereotype kalau misalnya cara terbaik buat dapat teman di Amerika tuh ya ikut sports. Ikut sports ya. Ya, masalahnya aku di sana belum tahu, belum mikir, dan aku juga ya nggak jago-jago banget lah di sports gitu. Jadi kayak ya udah kita. Ya paling itu sih. Sports. Jadi ya, tapi at the end adalah teman, tapi bagus juga lah kayak gitu. Kadang kayak temenmu dikit tapi long lasting gitu. Long lasting. Bahkan kayak di akhir pulang aku ada temen namanya Carly, cewek. Bikinin aku party kayak bukan party yang gede-gede ya, tapi maksudnya party yang kayak farewell party ya. Di rumahnya. Karena aku mau cabut ke Indo. Wow. Ya. Dan sekarang masih connect masih terhubung? Masih terhubung. Tapi sebenarnya lebih connect sama teman-teman yang sesama dari luar negeri sih, kayak yang dari Swiss, yang dari Brazil tadi. Atau juga kan kayak di chapter lah kan. Kayak di Indonesia kan ada istilah chapter Medan, chapter Jakarta. Di sana chapter dulu namanya Northern Illinois. Jadi Illinois bagian utara. Jadi di situ kan banyak Amerika kan banyak nge-host banyak orang luar negeri. Jadi kita tuh rame, jadi kayak pertemuan sama mereka everlasting lah. Karena toh juga mereka kayak aku gitu, kayak orang asing. Tiba-tiba datang plek ke SMA. Tapi ya ketemu sama si anak-anak yang lain jarang. Yang paling sering paling si anak Swiss sama si Brazil itu, karena memang satu sekolah. Kalau di film-film kan kita lihat tuh di high school Amerika itu ada pembulian lah gitu. Kayak anak-anak sport itu kayak jadi tukang bulinya gitu, dan anak-anak yang nerd itu kayak jadi korbannya gitu, ataupun anak yang pendiam. Di sekolahmu ada budaya gitu atau itu cuma nanya di film aja kah apa? So far aku di sana ngelihat enggak ada ya. Enggak sama sekali. Ada sih pernah ngeliat kejadian orang berantem sekali, tapi ya udah that's it gitu, kayak guru ngerelai itu doang. Atau at the end kayak kalau kita masuk ke integrasi, kalau kita ngeintegrasi diri kita sama ke pertemanan di Amerika itu, kayak ngebully itu kayak benar-benar sangat-sangat dilarang. Kayak di Indo kan kayak kalau ngomongin lu item, gendut, bla-bla itu masih lumayan kan. Di sana tuh kayak a big no, kayak lu bisa dilaporin ke konselornya itu. Karena saking nge-prevent mungkin mental health awareness mereka tinggi. Terus karena kalau di Indonesia kan mungkin budaya udah shake it off aja, kayak ya udahlah selalu bla bla bla. Kalau di sana mereka take it seriously, jadi kayak pembulian itu malah aku kayak ngelihatnya kayaknya lebih parah kita. Masalahnya kita lebih lebih nerima legowo. Kalau mereka lebih nggak nerima, jadi kayak gitu. I see. Jadi itu cuman ada di film ya. Mostly di film itu kayak konfliknya itu kayak dibuat kayak mana ya? Kayak dibesar-besarin masalahnya. Jadi kayak kita mikir apakah di US itu high schoolnya gitu semua, ternyata tidak semuanya. And then kehidupan sehari-hari di US itu gimana sebagai siswa pertukaran pelajar? Kayaknya lebih terpengaruhi sama si kotanya itu sendiri, si Batavia. Karena aku bukan di kota besar, of course. Misalnya let's say di Chicago-nya, di pusat kota Chicago. Kalau misalnya aku seandainya di Chicago kan pasti bakal banyak transportasi umum. Di sana tapi di kota aku itu 1 jam dari Chicago, rata-rata orang punya mobil. Terus ya udah, jadi kayak transportasi publik itu susah. Malah lebih gampang Medan, sangat. Seriously? Dengan angkot-angkot Medan lebih gampang Medan? Lebih gampang Medan. Karena di sana susah lah, kayak misalnya mau kemana-mana mesti nebeng. Terus kalau mau kemana-mana orang tua mesti nganterin. Itu dia capeknya. Apalagi dulu di awal kan masih ada budaya nggak enakan sama Indonesia. Dari Indonesia. Jadi kayak mau minta nganterin nggak enak, tapi ya udahlah. Tapi lama-lama terbiasa. Lebih it's okay lah buat minta tolong gitu kan. Jadi ya terus akhirnya di akhir juga punya banyak teman, jadi nebeng mobil mereka gitu. I see. Semua berorientasi pada mobil ya. Karena kotanya kecil dan transportasi umumnya tidak banyak. Apa memang tidak ada sama sekali di kota itu? Kayaknya adanya cuma kayak ke
misalnya kereta api ke Chicago ya, Oh, langsung ke Chicago aja mesti gitu. kayak transportasi umumnya tuh kayak ke kota sebelah-sebelahnya, kayak misalnya mau ke St. Charles, Geneva, kayaknya ada bus-bus kecil, tapi aku belum pernah naikin. Yang pernah aku naikin si kereta api ke Chicago itu. Oke. And sorry, baru ingat stasiun kereta apinya tuh malah di Geneva, di sebelah kota aku si Batavia itu. Jadi technically di Batavia stasiun kereta nggak ada. Oh Ya, ya, tapi karena si Batavia 5 menit doang Dari ke Geneva, ya udah. Yep. kayak nama kota di Swiss ya. Ya, bedanya Swiss Geneva. Gino dan ini Geneva. Wow, oke. Kehidupan tetangga di sana gimana sih, kayak kayak kita di Indonesia kan bertetangga itu harus baik karena kan ada istilah tetangga itu saudara kita. Di sana itu gimana sih, apa lebih tertutup atau gimana gitu? Oh, ini suka. Apa ya? Konteksnya ini beda. Apa ya? Apa? Kan nama daerah aku sebenarnya Amerika kan super luas. Ya. Kayak di Indo kan kalau misalnya Indonesia bagian barat, Pulau Jawa lah, Iya. Bali lah, bla bla bla. Kalau di daerah aku nama istilahnya Midwest. Midwest, Jadi itu kayak tengah-tengah tapi agak ke barat, oke. Amerika. Jadi di situ ada state Illinois, Nebraska, Minnesota, all of those stuff lah. Nah, stereotip orang Midwest itu ramah. Jadi literally pernah satu momen di mana kayak apa ya? Pernah aku mau masuk ke rumah nih. Ini udah di akhir-akhir mau pulang sih sebenarnya. Terus tiba-tiba ada tetangga teriak kayak hey gitu, hey gitu, kayak mereka malah super ramah gitu, lebih ramah daripada kita. Jadi kayak apa ya? Kalau aku ngebandingin Indonesia ramah, oke lah ramah, tapi at the end kan mungkin kalau di Indonesia kota besar ya sama aja kayak kota besar di Individual juga sih. kayak kota besar di Amerika itu Iya, kan. Oke, terus karena kebetulan aku di Midwest, itu terkenal ramah, bahkan it's weird not to say hi. Jadi kalau di It's weird not to say hi. ya, jadi kalau misalnya ketemu teman bukan teman sih, orang asing lewat, jadi kayak hi how are you gitu, kayak dia bawain anjingnya jalan-jalan, ya? bla bla bla. Terus kalau misalnya pokoknya ngomong thank you-nya banyak gitu, misalnya apa-apa dikit bilang terima kasih gitu, Having bla. small talk gitu ya. Ya small talknya luar biasa Luar banyak, biasa ya. lebih dari Indo probably. Jadi kayak biasalah kayak harus membiasakan diri kayak hi how are you, I'm fine, thank you, I bla see. bla bla gitu. I Terus see. ramah. Terus kalau tetangga sebenarnya gini, mereka baik kan, again Midwest stereotipnya baik, tapi ya karena itu si Batavia rumahnya gede-gede, halamannya gede-gede, jadi kayak mungkin tahu tetangga itu nggak seheboh kita lah, mungkin ya that's it. Terus Nggak ada yang gosip-gosip. bro. Ya. Terus karena luas, pokoknya teriak di rumah pun nggak bakal kedengar ke sebelah lah, saking luasnya rumah itu. Dah, terus yang buat susah bukan culture-nya, tapi memang si lokasi Batavia itu sendiri. Oke, karena jauh ke mana-mana ya. Kayak rumah gede-gede. Rumah gede-gede, oke. Dan banyak lahan yang kosong berarti ya. Ya, tekniknya. Ini perbandingan sekolah Oke. di US, tepatnya di State Illinois dan di Medan, di Indonesia khususnya di Medan. Itu perbandingannya gimana gitu? Bisa dibilang baik dan buruknya dari masing-masing Oke. negara dan kota. Oke, jadi di US kan kalau misalnya di Indonesia kan kita punya satu kelas kayak seolah-olah punya keluarga. Iya. Kayaknya ya kinda punya keluarga. Iya. Terus gurunya yang masuk keluar ganti mata pelajaran. Oke. Kalau di US gurunya punya bukan sih, mungkin public school di US, sekolah negeri di US kayak semua guru punya ruangannya masing-masing. Nah, kita yang keluar. Jadi kayak masuk ke kelas sejarah, oke. Terus istirahat 7 menit langsung lari ke kelas yang lain. Kelas bahasa Inggris. Terus selesai 1,5 jam lari ke kelas matematika gitu-gitu. Jadi kayak kita lebih banyak gerak di US. Plusnya mungkin kepada orang yang gampang bosan kayak aku contohnya, aku suka itu. Suka itu. Tapi minusnya temenan itu susah. Setiap pergantian kelas temennya beda-beda Ya, juga. Benar. Terus kelasnya dicampur-campur. Aku bisa kelas 12, tapi aku bisa karena mungkin let's say aku orangnya lambat belajar matematika. Aku bisa satu kelas sama anak kelas 10 sama kelas 11. Bisa gitu? Yes. Terus ada juga sih yang kelas mandatory yang kayak satu kelas itu isinya kelasnya sama semua. Contohnya satu angkatan gitu ya semua? Yes. Itu yang biasanya kelas-kelas mandatory kayak sejarah, apalagi ya, pokoknya yang bahasa Inggris gitu-gitu lah, itu ada
Tapi banyak kelas yang campur-campur juga. Banyak kelas yang campur Iya. juga. Oke. Mungkin kalau bagi teman-teman yang suka persaudaraan yang hangat, kayak ngelawak bareng, ngebully bareng, mungkin itulah keunggulan di Indonesia kali. Karena kayak kalau di US bisa aja kayak kau cari perhatian gitu, terus nggak ada yang nengokin itu, karena kayak mereka segan nobody ini siapa, care, ini nobody siapa care, gitu, kayak aku okay. nggak tahu dia, karena kan Okay. memang di kelas kan biasa di Indo kayak hari pertama ayo kenalan bla 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 bla, terus ayo makrab bla bla bla. Kalau di US kayak almost apa ya, kehidupan sosial di kelas itu kayak almost non-existent, kayak hampir nggak ada, kecuali di klub-klub doang, di ekskul itulah di mana tempat orang bikin teman gitu ya. Ya, gitu. Di US lebih relax. Di US itu lebih relax. Oke. Meskipun kita di US banyak super banyak orang yang kayak ngeluh, aduh US ini sekolahnya nggak sebagus Skandinavia, Finland, bla bla bla. Oh ya, bla, bla. banyak yang ngeluh juga. Tapi mereka kan mungkin karena nggak tahu banyak tentang Indonesia atau gimana. Jadi kayak apa ya? Aku sebagai orang Indonesia ngeliat mereka komplain kayak, cuy, ini sekolahmu relax ini pun kamu masih komplain juga gitu. Kayak kita Senin sampai Sabtu sekolah jam 3 terus di kelas-kelas itu aja, sementara mereka kayak apa ya? Satu semester cuma 4 mata pelajaran. Kalau kita bisa 17 atau bahkan kalau sekolahmu super eksklusif di Indonesia bisa sampai 20. Oke, Mereka setahun ya mereka per semester sih kayak kuliah. Terus paling satu semester 4, 5. Ya kalau let's say lah ngambil maksimum 5 pelajaran. Ya udah setahun paling 10 mata pelajaran aja gitu, kayak lebih masuk kotak lah, Terus ya memang lebih concentrate. ya, terus sebenarnya nggak semua sekolah US kayak gini sih, tapi karena kebetulan aku sekolahnya bagus lah gitu, jadi dapat guru yang lumayan bagus. Kayak aku kelasnya lebih varian, again karena funding atau pembiayaan di sekolah itu Dari bagus, property tax. dan propertinya itu kebetulan rumah-rumah di situ bagus memang. Oke. Jadinya kelasnya super varian, ada kelas debate juga ada, kelas speech juga ada, bahkan kelas psikologi ada. Aku ngambil kelas psikologi itu, dan gurunya waktu aku di situ gurunya udah S3 sih, namanya Dr. Duko gitu. Wow. Jadi kayak mungkin sekolah di situ lebih sejahtera. Nggak semua sekolah US kayak gini, tapi sekolah yang bagus US kayak gitu. Oh, wow, amazing. Berbanding terbalik ya kalau soal fasilitas sekolah US dengan di Indonesia tadi, khususnya di Batavia dengan Medan lah. At least karena kita berada di Medan, sekolah kita di Medan, dan public school di Medan itu nggak sebagus dengan cerita Zikra yang ada di Batavia sana. Karena dalam soal fasilitas. iya, selama di US itu udah maksudnya ada waktu liburan tuh pernah jalan kemana aja gitu. Oh, sangat. Banyak ya. Iya, bahkan udah ke 9 states kayaknya. Wow. 98, lupa. Di East semua, di Timur semua. Midwest ya semua. Midwest, oke. Illinois, Iowa, Missouri, Nebraska, Arkansas bukan Midwest lagi sih, tapi lebih ke South. Oke. Arkansas. Ya biasa ngunjungin paling nenek Dari host fam. Orang tuanya host fam, jadi nenek angkat aku. Terus Nebraska juga orang tua, tapi orang tua si bapak. Kalau Arkansas kan orang tua si mama. Oke. Ya kadang camping ke Missouri. Wow. Camping ke Iowa. Wow, Terus ke Missouri lah, bla bla bla. Karena aku sebenarnya ganti host fam 2 kali. Oh iya. Sekali sih, berarti 2 host fam. 2 host fam. Yang host fam pertama 2 bulan aja, terus yang kedua barulah sampai akhir. Lebih akrab sama yang kedua jadinya. Oke. Gitu. Terus ya nambah ke aku orientasi Washington DC, tapi Washington DC nggak terlalu jalan banyak-banyak. Cuman di Karena gedung, orientasi aja kan. Oke. Paling cuma Ke White House. House enggak. Enggak juga. Okay. Paling ke apa ya? Lupa sih nama daerahnya, tapi kalau nggak salah kita tuh ngobrol sama kementerian situ lah, Departemen Luar Negeri Amerika. Ya, apalagi ya banyak, lupa ya? lupa ya. Tapi yang memorable memang itu lah, Ke Arkansas. NYC? Oh no, jauh. No, jauh ya? Sangat jauh ya? Ya. Oke. Lebih jauh lagi LA sih sebenarnya. Iya, karena dia di barat. Di barat, benar. Iya kan? Di barat kali, ke California kan. Wow. Istilahnya mungkin ke New York City 12 jam naik mobil. Kalau ke LA aduh berhari-hari ya. Oke. Mesti naik pesawat lah. Oke. Menurut Zikra, setelah mengunjungi beberapa state di sana, kota Amerika itu maksudnya
suasana di kota di Amerika itu rata-ratanya lebih bagus daripada di Indonesia atau sama aja atau dari perbandingannya? Kan Zikra udah maksudnya kuliah di Jawa kan, at least udah pernah ke Jakarta, ke Bali juga ada Jakarta, pernah kan, Bandung, dan perbandingan dengan state yang pernah dikunjungi di sana itu yang which is lebih bagus yang mana gitu? Wah susah. Apa ya? Paling semua ada kesannya masing-masing. Ada kesana masing-masing. Oke lah, Chicago itu kota besar, Boeing di sana, mantan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tahu Willis Tower itu dulu tahun 70-an gedung tertinggi di dunia itu dulu di Chicago. Oke. Sampai akhirnya tahun 98 ke LCC Tower mengalahkan itu ya. Oke. Dulu Burj Khalifa juga belum ada kan. Jadi kayak Belum ada. dari tahun 74 sampai tahun 98 itu 98. ya saking gedenya itu industri di Chicago. Meskipun Chicago itu kotanya besar, tapi technically penduduk mereka ramah lah karena mungkin efek Midwest. Oke, I see. Biarpun di kota besar sekalipun Iya, ramah. Jadi kayak ada small town vibes-nya. Oke. Vibes kota kecil. Jadi kayak still hey how are you blah 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 gitu. Kayak kalau datang ke kafe kalau ada teman permisi gitu-gitu dengan sopan, super sopan. To the point kayak stereotype Kanada lah gitu sopan. Oke, wow. Oke. Terus apa lagi ya, itu Chicago, itu kerennya Chicago. Terus karena aku technically kebanyakan Midwest, terus aku juga udah ngunjungin ortu aku dulu kuliah di Kansas University, itu masih US. Terus karena ada acara reunian aku ke situ, terus ngeliat kampusnya mantap, gitu kan. Terus apa lagi ya, Midwest technically ramah. Chicago, wah, sumpah ini susah, tapi I'll explain slowly but surely. Oke, Chicago di situ. Go ahead. Terus Illinois. Illinois bagus. Sebenarnya Illinois itu reputasinya nggak terlalu bagus sih kalau di US karena terkenal state yang korup. Oh ya? Yes. Mungkin kayak Sumatera Utara juga. Kayak if you guys know. Ya gitu. Ada tukang bakso nih, enggak ya? Terus dah Sumatera Utara. Kayak Sumatera Utara banyak korupsi, oke? Fun fact, dari 50 states, Illinois itu satu-satunya state kalau aku nggak salah. Yang penduduknya berkurang, saking orang mau keluar dari Illinois. Wow. Ya, karena mungkin anak-anak kuliah mungkin biasalah kayak maunya ke Colorado, California, ke big city ya. Ya, atau kota-kota yang keren gitu lah kan. Terus, nah Illinois pokoknya pertumbuhan penduduk paling rendah karena malah minus. Karena terkenal ini. Tapi karena kebetulan aku di Batavia itu sendiri, dapat yang bagus-bagusnya. Chicago sendiri reputasinya juga nggak bagus. Ada yang bilang kota kriminal. Orang bilang aku bilang aku suka Chicago nih. Tapi orang tuh bilang Zik, tapi ya karena kau di touristy area makanya bagus. Kalau misalnya mungkin ke daerah Chicago yang lain kriminalnya mungkinnya tinggi. Yes. Terus ya Chicago ya terkenal lumayan tinggi. Tapi nggak separah yang kayak kota-kota dunia lain lah yang mungkin di berita-berita. Okay. But in terms of Amerika lah. Nah terus kalau misalnya gue bandingin ke Indo susah aku yang jelasinnya karena somehow beda-beda ya. Karena apa ya? Kalau misalnya kita ngegeneralisasi aja lah Jakarta, Surabaya, Medan atau Bandung, Indonesia dibilang ramah, cuma malu, ngerti nggak? Ada malu-malunya. Ya malu kucing, masih kita duluan dulu. Oke. Ya nggak kayak di Midwest. Iya kayak dia langsung say hi gitu. Hi. Kalau kita kan mikir-mikir lagi udah. Oke. Pernah dulu aku di US agak nostalgia lagi ya ke sekolah. Waktu itu bulan pertama apa ya istilahnya? Ada parade gitu lah anak-anak sekolah. Jadi kan kita dari klub international club juga nunjukin entah kita bawa bendera lah bla bla. Terus literally ada orang dari jauh teriak-teriak, "Woi" gitu. Saking PD-nya dia ya, enggak tahu tipikal anak Amerika. Iya. Saking PD dia lari, "Woi." Aku enggak kenal dia, coy. Tapi dia langsung narik bendera aku. Look, kalau misalnya ini kayak gini, ini benderanya Indonesia. Tapi kalau misalnya dibalik Polandia. Iya. It's cool, right? Terus aku bilang kayak, ya gitu. Terus kayak, ini orang siapa? Gitu. Padahal dia stranger dari jauh sana. Dari jauh, saking ramahnya dan saking pedenya. Kalau mungkin orang Indonesia juga technically generalisasinya ramah, cuma kita lebih malu-malu. Jadi mesti kita lebih peduli. Tidak punya mungkin sepede itu mungkin ya. Apalagi mungkin kalau misalnya kota-kota besar di Indo, ya kayak tipikal kota besar juga. Mungkin kalau misalnya kau naik KRL, bla kayak agak susah juga kan kalau kita buat keributan di situ. Kan orang mesti diem. Iya. Jadi personal space lah ya. Juga kayak karena kan mengganggu lah kalau misalnya kita di public transportation ngomong teriak-teriak. Karena di sini nggak ada, di Batavia nggak ada public transportation. Jadi rumah luas-luas, jadi kayak teriak, wow gas. Oke.
Oke, I see. Anyway, itu adalah pengalaman dari Zikra dalam pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 1 tahun. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share kemanapun yang kalian suka. See you.